ya. Bye. Sudah tahun setengah cepat ya. Jadi bimbingan saya 3,5 tahun diselesai. Baik, Nada, saya ingin mengetahui dulu, Anda curhat dulu, cerita dulu, jangan ada suka-sukanya. Saya kan ingin kita baru ketemu, dan saya ingin mengetahui kepribadian Anda gitu. Jadi saya tahu nanti dari mana kita harus memulai bimbingan itu misalnya. Jadi bimbingan akademis ini tidak hanya berkaitan dengan mata kuliah, tapi juga kepribadian. Paham? Nah, sekarang Nada ceritakan, misalnya Nada tuh hobinya apa? Hari-hari itu hobinya apa? Kesukaannya apa? Apakah musik? Apakah olahraga? Apakah ada hobi chatting-chattingan aja? Apa hobi biasanya? Kalau Nanda sih ya Pak, Nanda lebih suka dengar musik. Iya. Nanda juga suka K-pop. Oh, K-pop. Iya, Oh, lagi trennya sekarang. Iya. Korea-Koreaan gitu Iya. ya. Tapi tidak larut ke pakaian. Enggak. Cuma musik dengan musiknya aja, Iya, nonton dengan musik, iya. Nonton drama juga. Iya. nonton drama juga. Jadi trennya gitu Iya. ya. Itu yang Nanda sukai di K-pop itu apa? Dengar musiknya kah atau melihat wajah-wajah yang ganteng kah? Kan ada juga kan musik Nanda suka tapi wajah orangnya gitu. Ada yang diidolakan gitu. Iya. Kalau Nanda lebih suka ke bakat orang tuh Pak. Oh, ke bakat orang Iya. itu. Ke irama musiknya atau ke koreografernya, ke geraknya? Irama musiknya orang kalau yang Nanda suka ini lebih ke hip hop. Oh, hip hop. Iya. Kalau ke hip hop itu lebih cenderung orang Iya. melihatnya pada gerak. Tarinya kurang. Tarinya kurang. Iya, tarinya Jadi kurang. artinya tidak perlu nonton videonya, nonton rentakan-rentakan musik hip hopnya. Iya, bisa. Oh, gitu. Iya. Itu di musik. Iya. Di lain hobi lain apa? Nanda kan karena jurusan tata busana. Suaranya agak masih kuat. Ya. Nanda kan karena jurusan tata busana Pak. Nanda juga hobi menjahit juga kan. Pandai menjahit. Pandai. Udah jelas ya. Iya, jelas. Di sekolah diajarkan menjahit. Nah, kita diajarkan ya. Iya Pak. Udah bisa buat pola sendiri. Bisa. Iya. Itu ilmu tata busana itu sekarang Nanda pernah praktekkan nggak? Artinya untuk yang sifatnya ada hasil gitu, ada? Ada. Nanda juga kerja juga sambil kerja Pak. Di mana? Di butik Merina. Oh, bekerja di butik Merina. Iya. Sebagai penjahit. Oh, sebagai penjahit, Iya. bukan sebagai pembuat pola. Bukan itu kalau polanya dari kakaknya. Oh, dari kakaknya. Iya, jadi Nanda tinggal menjahit aja. Oh, tinggal jahit aja. Oh, kalau gitu sebaiknya Nanda tingkatkan lagi. Iya. Karena kalau yang namanya menjahit, Iya, Pak. itu artinya kita jadi buruh. Harusnya kita udah mulai menggarap, merancang. Nah, itu harusnya. Iya. Artinya beranilah kita merancang busana, minimal untuk pribadi, untuk keluarga. Ya, Bapak dulu pernah merancang baju sendiri. Orang sampai kaget. Sekarang aja udah tua, udah 57, jarang. Jadi dulu Bapak merancang kemeja itu merancang sendiri. Hobi. Cuma nggak bisa menjahit. Iya. Jadi Bapak buat pola, cari bahan di pasar, Orang yang jahit. orang yang jahit. Iya. Ya kan? Karena kalau pikiran Bapak, kalau kita merancang sendiri, tentu akan beda dengan orang lain. Iya. Ya kan? Kalau sempat ke posisi warnanya kita dapat, orang akan penasaran. Ini pengalaman ya, mau merancang. Jadi Bapak selalu dulu merancang dasar bahannya itu dasar pakai perempuan. Kan gitu kan? Tapi yang motifnya sifatnya general gitu. Bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan. Tapi di toko kain Bapak cari yang tepat pakai perempuan. Kan banyak halus-halus itu. Iya, iya, Pak. Orang kalau yang halus-halus, orang yang nggak paham katanya sutra aja itu kan. Kadang-kadang macam-macam. Ya, ada sil bahannya kan. Tapi orang yang halus sekilas sutra. Jadi ini pengalaman satu kali. Bapak buat rancangan itu warnanya dongker. Ini pengalaman sebenarnya. Iya, Pak. Jadi ada seorang pejabat di Riau ini, kebetulan teman, udah almarhum, saya tidak perlu sebutkan namanya. Dia pegang meja Bapak tuh. Iya, Pak. Cantik bajunya ya. Rupanya beliau itu pernah menanyakan di salah satu mall pakaian harga itu berapa kata Nana. Oh.
750.000. Satu. Iya. Jadi saya kata, aduh mahal nih. Sementara Bapak membuat pakaian itu tidak sampai 100.000. Pada masa itu bahannya 50.000, upahnya 25.000. Nah itu keuntungannya kan. Di penampilan kita keren dan di harga kita menang. Itu kebetulan saja, itu bukan Bapak meniru orang, kebetulan saja. Jadi karena itu saya Bapak lihat orang-orang merancang pakaian itu dia menangnya dari mendesainnya itu gitu. Nah itu yang Pak harapkan dari Nanda. Kembangkanlah bakat itu. Ya, mudah-mudahan bakat itu bisa jadi Nanda orang yang mandiri. Oke. Oke, Pak. Nah, jadi Bapak udah tahu hobi di kesenangan Bapak di Nanda di K-pop. Iya. Kemudian sekarang bekerja Menjahit. menjahit. Itu sistemnya harian, borongan atau bulanan? Itu kalau kakak itu per jam dia. Per jam. Iya. Oh bukan per helai. Bukan. Jadi per jam. Iya, per jam. Terserah dana masuk. Iya. Baru di sana dihitungnya nanti. Baru di sana dihitungnya. Iya. Biasanya waktu masuknya kapan? Biasanya kalau jam masuknya tuh kan Pak, kalau sebelum kuliah nih kan, Iya. dari jam 8:30 Iya. sampai jam 5:30. Iya. Ya. Kalau sekarang Berarti kan hasil harian lah ya itu Iya, saja. seharian. Karena kalau pekerja itu kan 8 jam Iya. waktu kerja. Iya. Lalu dikasih makan tidak? Enggak. Berapa per jam? Di sana nggak ada dihitung masalah uang gitu, itu udah orang tua aja yang ngatur Pak. Oh, orang tua. Iya, nanti per bulannya dinaikkannya gitu. Berapa per bulan rata-rata lah? Rata-rata. Kalau boleh Bapak tahu. Kalau sekarang Nanda kan karena udah 2 tahun kan Pak. Iya. Nanda kalau untuk 1 bulan 1,2. 1.200.000. Iya. Bisalah butuh sendirilah ya. Iya. Berarti selama ini waktu sekolah di SMK, SPP siapa yang bayar? SMK belum kerja Pak. Iya, oh bekerja. Oh, ini pas tamat ini. Iya. Masa apa? Nanda tahun 2018 tamat. Oh, berarti sempat nganggur 1 tahun. Iya. Kenapa? Karena Nanda pertama kan pengen ngambil busana juga kan Pak. Iya. Tapi karena benar. jauh kan Pak. Iya. Terus Nanda jadi mikir pengen PGSD Pak. Oh, gitu. Iya, pilihan pertama PGSD. Iya. Terus yang lolosnya bahasa Indonesia. Oh, pilihan kedua. Iya, pilihan kedua yang lolos. Oh, begitu. Jadi di bahasa Indonesia ini kalau Bapak boleh tahu, Iya Pak. memang suka. Antara juga sih Pak. Antara suka dan tidak. Ini harus hati nih. Iya, kalau dibilang nggak suka sih biasa aja Pak. Biasa aja. Iya, dia bukan nggak suka. Iya. Iya, netral aja Pak. Netral aja. Iya. Di bahasa Indonesia itu sukanya di bidang apa? Nanda sih karena belum pernah mendalami kan Pak. Iya, kalau di SMK kan nggak begitu banyak jamnya. Iya, di SMK enggak. Tapi kalau dulu di SMP, Nanda lebih suka puisi Pak. Lebih suka puisi itu lebih suka membaca atau menulis. Menulis. Berarti Anda tidak pernah nulis puisi? Menulis pun sekali waktu itu ya Pak. Oh, sekali. Iya, itu pun dipuji sama guru tuh kan. Oh iya. Ya katanya bagus gitu. Oh, tapi tidak ada motivasi lagi melanjutkannya. Nggak ada. Tidak ada lagi. Nah, Tapi rasa ingin menulis itu ada. ada. Oh, rasa ingin menulis itu ada. Oh iya. Baiklah, ya, berarti Bapak sudah tahu itu. Sebetulnya dalam diri Nanda itu mungkin ada potensi lain ya. Pertama Bapak melihat ada potensi Nanda itu sudah Nanda jalani karena hobi tadi dan didukung oleh pendidikan. Jadi dia kita dalam hidup ini, dalam ilmu psikologi dikatakannya orang itu ada berdasarkan bakat. Ada yang meyakinkan bakat itu bawa dari lahir, ya kan? Ada yang berdasarkan dengan pendidikan. Yang contohnya dalam teori namanya teori konvergensi menggabungkan dua teori itu. Jadi kita punya bakat nih. Lalu ada pendidikan, nyambung dia. Itu lebih bagus. Ya, ibaratnya kalau geloranya ada minyak, ada korek api, menyala dia. Kita berharap seperti itu. Seperti Nanda tadi. Tinggal lagi mengarahkan. Ya. Lalu Bapak ingat nih, kenapa tiba-tiba ingin kuliah nih? Kan udah setahun nganggur, udah asik dengan kerjaan. Nanda pengen jadi guru. Dari dulu pengen jadi guru, Pak. Ingin jadi guru? Iya, pengen jadi guru. Oh, pengen jadi guru. Lalu Nanda, sekarang yang mau tanya ini Nanda,
pilihan Nanda jadi di PGSD itu rencananya mau jadi guru SD. Iya. Oh begitu. Pernah Nanda misalnya ngajar ngaji kah atau apa gitu di rumah Nanda? Enggak pernah. Nggak ada. Enggak pernah. Dari mana tuh pengen jadi guru? Apa dari bapak? Bapak kerja apa? Tukang bangunan. Bapak tukang bangunan. Oh. Dari dulu kan dari SD rasa Nanda pengen jadi guru juga. Oh. Enggak pernah berubah Pak jadi Tidak guru. pernah jadi Iya. berubah, betul. Itu ada potensi. Cocok lah kalau menjadi guru memang masuknya di fakultas keguruan, Iya. ya kan? Nah, tapi juga ini kita harus lihat dulu. Itu udah 3 potensi. Ada bakat tadi menjahit, ya kan? Iya. Ada bakat di bidang sastra. Kalau di bahasa itu ada 2 yang cenderung, bidang kebahasaan dan bidang kesastraan. Iya. Kalau bapak dosen sastra, dosen sastra. Kemudian ingin jadi guru, kan begitu? Iya. Ya kan? Nah, mudah-mudahan bagaimana mengembangkan ketiga ini potensinya. Nah, siapa yang nanya sekarang? Nanda ini anak yang berapa? Kedua. Di atas kan? Kakak. Iya, kakak 1. Kakak berapa beradik? Ada 4, Nanda anak kedua. Iya. Adik 2. Adik 2, yang adik Nanda yang pertama Sekarang kelas 3 SMA. 3 SMA. Oh, Iya. berarti udah nyusul ya. Iya. Yang kecil Kelas 2 SMP sana. 2 SMP. Berapa orang perempuan? Perempuan 3. Yang di atas Nanda Perempuan. perempuan. Udah keluarga belum? Belum. Belum. Tamat apa? Sekarang lagi mau wisuda, Pak. Umur sudah Iya, mau wisuda. di Pelita Indonesia. Oh, akuntansi. Iya. Oh, akuntansi. Jauh lah dia. Ada hobi menjahit, dia hobi Iya. kebukuan gitu. Iya. Oh, berarti tunggu kakak selesai baru Nanda menyusul. Iya. Kakak kerja? Enggak? Kakak kerja. Oh, kerja juga. Iya, dia masuk malam, Pak. Oh, di Iya, Pelita Indonesia itu. Oh, kuliahnya malam, siang kerja. Siang, iya. Luar biasa. Luar biasa. Berarti ada kesadaran untuk menyelesaikan pendidikan. Itu untuk keluarga itu. Iya. Apa namanya? Ada juga keluarga yang tidak mendukung pendidikan. Udah cukup SMA sudah. Kamu perempuan, udahlah kawin aja. Iya. Mudah-mudahan dapat suami. Iyalah dapat suami kaya, oke selesai. Ya kan? Jadi baiklah Nanda. Sekarang Nanda dah setahun, itu pertama. Tapi jangan ragu, jangan berkecil hati, merasa tertinggal dengan teman-teman yang udah duluan kuliah nih. Ya, karena kita bagaimana caranya? Kita pacu ketinggalan kita 1 tahun ini. Mengejar tahun yang tinggal tidak mungkin, ya kan? Mengulangi tahun yang tinggal itu tidak mungkin. Iya. Tapi bagaimana caranya? Nah, kalau kawan-kawan dulu bisa jadi kuliah yang udah duluan sama Nanda itu dia kuliah, Iya. ya kuliah. Sekarang plusnya Nanda dia apa? Kan begitu, Iya. ya. Sebetulnya Nanda tidak kalah nih. Kawan itu ada yang udah kuliah dulu sudah 1 tahun, tapi Nanda ada plusnya nih. Plusnya kan ada kerja dulu, kerja tadi. Iya. Ya minimal ilmu yang dapat di SMK Tata Busana itu udah Nanda dalami, tinggal meningkatkan kemahirannya lagi. Iya kan? Iya, Pak. Nah, kemarin cuma terkadang kita tidak tahu, asik dengan kerja saja. Seharusnya kalau kita berpendidikan, membedakan kita dengan orang tidak berpendidikan adalah berpikir, Iya, Pak. ya Cara kan? berpikir. Cara berpikir. Kalau kita dengan cara pikir kita rendah, sama orang tidak berpendidikan, hanya memikirkan tenaga. Oke. Oke. Rendra mengatakan begini, kata Rendra, hidup itu perlu otak, perlu otot. Jadi kalau tak ada otak, otot dipakai. Kalau tak ada otot, otak dipakai. Nah, jadi sekarang Anda sudah menggunakan otot di menjahit nih. Nah, sekarang gunakan otak. Bagaimana menggunakan otak? Ya kita isi. Kita isi dengan ilmu pengetahuan. Oke, tapi karena Nanda masuk di jurusan bahasa, tentu dah ilmu busananya tidak dapat di sana. Ya kan? Iya. Tapi bukan berarti harus ditinggalkan. Iya. Ah, itulah gunanya nanti Bapak sebagai pembimbing mengarahkan juga. Oke. Oke, Pak. Nah, banyak mahasiswa-mahasiswa yang baru sekarang masuk khususnya Bapak dan tidak bicara ke fakultas lain, fakultas keguruan, ingin cita-cita jadi guru seperti Nanda. Itu benar, benar.
Tapi Bapak ada khawatirkan, jangan sampai satu saat setelah tamat Anda kecewa. Kan tanya nih kenapa nih? Kenapa Pak? Kan itu persoalannya. Nah, kecewanya begini, guru itu memang dilatih di fakultas keguruan. Ya, ada mata kuliah bidang keguruan, ada masalah di bidang disiplin ilmu. Kalau kita kan di bidang bahasa, bidang sastra, itu udah dikasih. Persoalannya peluang. Ya kan? Berapa banyak yang diwisuda oleh FKIP? Saya tidak bicarakan selain lah. Untuk dia aja, kita menamatkan setiap tahun itu lebih kurang 100 orang. Jadi masuk 100, keluar 100, masuk 100. Ya kurang-kurang sedikit lah, 70-an gitu, ada yang tercecer gitu. Tapi 4 tahun itu rata-rata 90% tamat. 4 tahun ya. Yang bandel-bandel itu yang sisa 10% itu bandel-bandel. Yang bandel-bandel itu. Tapi rata-rata tamat. Cuma persoalannya kalau kita baca, nanti Nanda kan lihat nih, ada penerimaan pegawai negeri, lihatlah jumlah guru yang diterima. Nah, kita harus berpikir, bukan berarti saya mematahkan semangat. Jumlah guru yang diterima paling-paling 20 orang di Riau nih. Yang ditamatkan UNRI saja udah dekat 90 orang. 70 orang lagi di mana? Itu kalau kita ingin jadi pegawai negeri ini. Nah, orang-orang yang tidak berpikir itu akhirnya kecewa. Bahkan ada yang sifatnya menjatuhkan diri. Udahlah Pak, saya kerja honor aja. Banyak sarjana S1 menghonor di SD. Asal dapat kerja. Tapi dia tidak bisa berpikir 4 tahun dia kuliah berapa investasinya dapat honor 300-400. Hanya cukup untuk minyak aja, untuk beli bedak karena tidak cukup, minta juga di orang tua. Malahan kalau kita sarjana itu sekarang ini udah kategorinya mahasiswa. Artinya itu. Maha artinya apa? Maha Esa, melebihi. Mahasiswa, maha melebihi siswa. Iya kan? Melebihi siswa. Jadi Nada tuh harus berpikir lebih siswa. Lebih ketika SMK dulu, harus lebih bisa berpikirnya. Nah, artinya Bapak pengen itu dalam perjalanan perkuliahan ini, tongkat pertama itu sarjana menjadi calon guru bahasa Indonesia. Tapi harus siapkan juga tongkat kedua. Kalau tongkat pertama ini tidak bisa digunakan nanti, kita sudah punya tongkat kedua. Nah, tongkat kedua itu alangkah baiknya disesuaikan dengan bakat dan minat kita. Nah, itu karena itu tadi Bapak mau tanya hobi Nada tadi. Ya. Dan bukan berarti bakat dan minat itu tidak bisa dikoneksikan, dihubungkan dengan disiplin ilmu. Bisa. Ini saya Bapak beri contoh. Nanda tadi katakan suka dengan K-pop, Korea. Ikuti terus, dengarkan terus letak musiknya, tapi jangan hanya nikmati. Nanti Nanda tuh hobi nulis puisi, kembangkan di nulis puisi ini. Mana tahu nanti Nanda bisa menciptakan lagu. Bukan tidak mungkin. Anak-anak kita, senior-senior Nanda nanti bisa jumpai, Bapak bisa lihatkan CD-CD mahasiswa yang menciptakan lagu. Ada, udah. Kita ada buat videonya. Mahasiswa bahasa Indonesia ini, dan nanti kaget-kaget. Kita kan akreditasi kita A nih. Ya, itu sekarang kita sudah buat film pendek, buat poster. Nah, nanti Nanda akan sering ke tempat Bapak ini, kalau berminat, ini akan dibuat teater kecil. Jadi akan ada pementasan, sininya ada apa, di atas Bapak ada buat studio. Semuanya mahasiswa yang menggerakkan. Nah, jadi nanti dimasukkan dalam konten, jadi mahasiswa bisa melihat pelatihan-pelatihan di luar kuliah wajib ya, di luar kuliah wajib. Nah, karena sekali Bapak sebagai dosen di sisa usia, kalau Bapak katakan sekarang ini jalan Bapak itu udah jalan ke kubur lagi nih, ya kan? Bukan jalan menanjak, jalan menurun nih, jalan ke kubur. Tapi sisa-sisa itu sebagai pendidik Bapak akan ingin memberikan ilmu pengetahuan. Jadi itu tadi, sekarang menikmati,
Bukan tidak mungkin satu saat jadi penulis. Iya. Penulis lagu nih. Ya, Pak, saya tidak bisa aransemen. Banyak pengarang lagu, pencipta lagu tidak mengerti aransemen. Iwan Fals, setahu Bapak, tidak tahu dia aransemen. Membuat not balok itu tidak tahu. Apa 2 minggu dengan Iwan Fals. Dan Melly Goeslaw, dia tidak tahu dia aransemen. Anto Hood suaminya yang mengaransemenkan lagu. Berarti statusnya sama dengan Nanda penulis puisi. Betul kan? Nah, jadi kita tulis saja. Nanti mungkin sambil ke WC, sambil masak, sambil menjahit, bersenandung kita. Tercipta lagu. Karena di otak kita ini sudah ada irama K-pop, tinggal disesuaikan letaknya dengan K-pop. Sekarang lebih mudah lagi. Cari kawan, tak pandai kita lagu, suara kita jelek, cari kawan yang pandai lagu, promosikan di YouTube. Bukan tidak mungkin satu saat, mudah-mudahan lagu Nanda diambil oleh orang. Mau tahu berapa harga lagu? Ini dia pengalaman ya, Bapak beri semangat Nanda itu. Melly Goeslaw itu menurut cerita Bapak dapat dari media, pernah menulis lagu untuk Krisdayanti. Ketika itu Krisdayanti lagi rekaman. Jadi mungkin kekurangan lagu kita tidak tahu lah. Dimintalah oleh recording ke Melly Goeslaw. Tahu Nanda? Berapa menit dia nulis lagu? Katanya sekitar 3 menit cuma lagu. Dia menulis lirik lagu itu 3 menit karena udah biasa terlatih. Berapa recording beli? 25 juta. Jadi begitu kreativitas itu dihargai 25 juta. Kalau di cerita-cerita lah kita, gaji guru itu berapa bulan? 25 juta itu. Setahun? Iya, setahun bisa. Setahun? Iya, setahun. 3 menit untuk gaji guru setahun. Mau pilih mana? Ya, mencipta lagu. Nah, Iya. ya kan? Mencipta lagu, tapi mencipta lagu itu kita perlu pengetahuan. Itu dah kuliah. Karena itu kata Bapak itu bakat yang ada di dalam diri kembangkan. Itu kan berproses, bukan berarti sekali cipta orang berhasil, tidak harus begitu. Bapak cerita lagi, ada seorang penyair dulu dia di Universitas Riau, pernah jadi humas RAPP. Sastrawan Riau tahu, namanya Farunas M.A. Jabar. Dia rajin menulis puisi, menulis cerpen. Hampir semua media tahun 80-an dia tulis. Tapi tahu nggak? Ketika dia menulis di majalah sastra Horizon, menurut pengakuan dia, kalau saya tidak salah, 9 kali dia menulis tidak diterima. Orang udah tahu, se-Indonesia ini tahu nama Farunas M.A. Jabar. Karena ada sepupunya nama penyair besar juga udah meninggal, Hamid Jabar. Dia kirim, tapi dia nggak berjasa. Karena mungkin menurut dia bagus, menurut orang itu belum bagus, belum cukup selera. Paham? Tapi siapa sangka banyak para YouTuber sekarang tiba-tiba terkenal, ya kan? Tiba-tiba viral dia, tiba-tiba mendadak jadi artis. Kalau kita lihat, tidak bagus-bagus amat lagunya. Ya kan? Si Keke contohnya. Betul kan? Betul. Konon ceritanya Bapak ada ikuti nih. Bahkan penyanyi barat pun kalah, viral. Ya walaupun pada satu masa tertentu. Itu kan faktor luck, faktor keberuntungan. Ya. Tidak pula kita tadi ada 2 sisi, ada orang faktor usaha, ada faktor luck, keberuntungan. Paham? Kalau sempat menjelang kuliah Nanda tiba-tiba terkenal, viral, banyak penghasilan, mungkin mikir 2 kali, salah kuliah ini selesaikan. Jangan begitu. Kuliah ini pertama tekad kan, yang kedua memang tekad Nanda, yang kedua jadi harapan orang tua. Siapa sih anak orang tua yang tidak suka anaknya sarjana? Ya kan? Nanda kan punya orang tua nih, tanya sama orang tua di rumah.
Begitu bangga dia pasti pengen lihat anak orang sarjana pakai toga, foto dipajangkan di ruang tamu. Nah, begitu juga orang tua Nanda. Yakin Bapak itu. Ya, terlepas dulu kualitas nih, tapi pakai toga yang resmi itu jadi kebanggaan orang tua. Ya kan? Nah, itu yang harus. Nah, lalu sekarang kan baru pengenalan kampus nih. Iya, Pak. Benar? Benar. Nah, nanti masuk suasana kampus. Bapak ingatkan, Bapak warningkan mana mahasiswa baru. Terkadang ada mahasiswa itu yang baru, mahasiswa baru sebetulnya kaget masuk kampus karena suasananya berbeda. Apa suasana berbeda? Pertama, cara pergaulan, cara berpakaian. Kalau di SMK kita pakai seragam, Iya. kalau di perguruan tinggi kita bebas saja. Nah, ini terkadang ada mahasiswa yang tidak siap. Kenapa tidak siap? Kawan ini hari ini pakainya, besok ganti lagi, itu mau kita turun. Berarti dia mungkin ingin jadi public figure, jadi model aja pakaian. Nah, itu harus diingat. Ya, kita ke kampus itu bukanlah memperagakan pakaian. Pakaian itu ya yang penting di kampus itu tuntutan bukan baru, sopan, rapi. Kalau Nanda mau jadi guru di FKIP, ya bagaimana membiasakan diri pakaian bakal jadi guru yang santun. Iya. Itu satu. Yang kedua, nanti senior Nanda nih ngajak nih, apalagi kalau Nanda nanti jadi public figure. Ini setelah ditonton dan nih, Nanda tuh udah mana sih Nanda nih? Kok bisa-bisanya di YouTube Pak Sapriel muncul perdana lagi? Itu bakal ramai dicari. Bakal ramai dicari. Oh ini nih. Nanti banyak yang menggait, banyak yang mengajak. Yuk ikut ini. Bapak katakan bukan tidak boleh. Nah, dalam agama kita ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Mana dipentingkan? Sholat wajib. Itu dulu harus tahu. Artinya bukan tidak penting ekstrakurikuler itu. Namanya ekstra. Wajibnya penting dulu. Masuk Bapak ada sebagai mahasiswa karena aktif di kampus, kuliah keteteran, ini yang sering terlambat. Kuliah keteteran, aktifnya bukan main. Bapak selalu mengatakan, Bapak bekas mantan ya, Bapak mantan PD3 bidang kemahasiswaan. Mantan UR3 yang diberhentikan rektor, Bapak lihat di YouTube Pak Sabriya diberhentikan, Bapak tak malu-malu. Ya, tapi Bapak bukan melihat dari orang turukan, Bapak lihat dari prestasi aja. Membina, pernah di koordinator prodi di Bahasa Indonesia. Dia udah puas sama memegang jabatan. Udah puas, bukan puas artinya dunia lah ya. Udah pada puncaknya gitu, Bapak megang. Jadi rektor ya, Bapak selalu bercanda begini. Pernah kok jadi rektor, ketika rektor pergi, Bapak jadi pelaksana, jadi rektor Bapak gitu. Tapi itu kan duniawi ya. Tapi dia harus harus dipilih tadi. Jadi ekstrakurikulernya boleh. Sama kita makanan pokoknya wajib dulu. Bukan makan ekstra, jajan-jajan itu. Bisa jajan itu jadi penyakit. Benar kan? Nah, jadi karena itu Bapak sarankan yang pertama sekali utamakan kuliah itu. Nah, sekarang yang pertama nih, utama kuliah. Kuliah itu yang penting pertama sekali disiplin. Ini Bapak udah lihat nih dari tadi, Bapak melihat nih mahasiswa, Bapak lihat jam, tepat pukul 9 masuk. Itu disiplin. Ya, itu kan? Iya, Pak. Tepat waktu ya. Gitu. Kalau kita kuliah, kalau yang sebaiknya 10 menit sebelum dosen, jangan kita ketuk pintu, dosen udah dulu masuk. Itu satu. Yang kedua, ya waktunya belajar, waktunya dengar ceramah, waktunya dengar keterangan dosen, ya ikuti. Nah, sedapat mungkin bedanya dengan kita di SMK, kita kan hanya bawa buku paket, masuk, dengar. Besok halaman berapa? Kalau mahasiswa yang baik begitu. Kita sudah modal masuk. Modalnya apa? Cari ini materinya apa nih?
Materinya Pak Saprial sastra. Sastra bidangnya teori sastra. Cari dulu di YouTube. Apa tuh pengertian teori sastra? Ada modal kita. Ingat, sekarang perpustakaan itu Anda boleh tidak mengunjungi perpustakaan. Karena perpustakaan Anda kalau punya HP sudah di tangan. 24 jam bangun tidur udah bisa baca buku. Ya. Dulu zamannya belum teknologi, Bapak punya buku tuh di atas tuh. Di belakang juga. Penuh. Ya. Zaman teknologi tidak penting betul aja. Karena tinggal cari di YouTube. Tinggal kita mau atau tidak. Nanda yang Islam kan? Iya. Nah, tahu enggak kenapa ayat pertama turun apa? Apa artinya? Baca. Nah. Baca. Nah, bedanya lagi mahasiswa dengan SMK. Waktu SMK dulu suruh menghafal kan? Iya. Nah, kalau di mahasiswa tidak perlu menghafal. Bapak selalu mahasiswa, Anda boleh kuliah tidak bawa buku, tapi bawa otak. Pak? Paham, Pak. Jadi nggak ada gitu juga. Kita jadi ngomong dengan dosen lain juga. Tidak perlu menghafal, tapi baca. Sering membaca, akhir daya tangkap kita terlatih. Kembali kita ke K-pop tadi. Udah berapa tahun Anda mendengar musik K-pop? Dari SMP. Dari SMP. Iya. Ngerti tidak artinya? Bahasanya, Dikit kali ya, Pak. terjemahnya. Iya. Tapi melakukannya bisa, dirinya bisa. Enggak bisa. Baru tingkat menikmati. Iya, Cuma menikmati aja. Ya, tapi langsung bisa feeling tuh. Ini dengan musik, ini grup ini. Iya. Tahu? Bisa. Kenapa? Karena kan kalau misalnya dari grup itu musiknya, Pak, Iya. udah beda-beda. Iya. Tapi kan sebetulnya kuncinya karena terlatih. Iya. Kan Nanda kan tidak menghafal, sering mendengar. Kalau dalam sastra itu namanya tingkat apresiasi paling rendah. Nanda tuh di K-pop tuh baru tingkat menikmati. Kalau di kategori manusia, bayinya K-pop tuh menikmati aja baru. Nah kalau di sastra juga tingkat rendah tuh menikmati. Oke lah, nggak ada apa-apa. Adi dengar, nikmati, baca aja. Kalau kita udah sering membaca, sebetulnya otak kita ini terlatih. Ibarat pisau, sekali asah nggak tajam. Tapi sering diasah, akhirnya tajam. Manusia itu sebenarnya kecuali ada gangguan jiwa, otaknya sama kok. Nggak ada keunggulan Amerika, Jepang, Rusia, nggak ada. Sama, tergantung bagaimana mengasahnya. Bagaimana mengasahnya? Saya beri contoh. Ada ibu mengatakan, saya udah tua nih, nggak ingat-ingat lagi. Coba tanyakan ke dia sinetron yang dia suka. Misalnya lah, sinetron yang disukanya itu Ojek Pengkolan. Tanyakan ke dia dari awal cerita sampai akhir cerita. Hafal. Ya kan? Malah sekali nonton. Kenapa? Karena dia melatih matanya. Mata, kita kan dengan mata kontak ke otak, dengan telinga kontak ke otak. Nah, sekarang nada tipenya bagaimana? Dengan mata atau dengan telinga? Kalau dengan telinga, udah suruh kamu baca, suruh adik baca, dengar. Kan itu tadi Bapak dia tanya tadi Nada suka K-popnya apa? Geraknya kah atau musiknya? Musiknya berarti di pendengarannya, ya kan? Ada orang dua-dua, suka gerak, suka musiknya, sehingga dia lebih suka nonton videonya gitu. Karena rentak-rentaknya, soalnya apa musik India kan, keseragaman dia ramai, keseragamannya, kemudian semangat, ada sedikit erotisnya, itu membuat orang geram gitu. Dibantu lagi dengan kostumnya, ya kan? Meskipun mungkin dalam Islam kita tidak cocok dengan seksi kostumnya gitu. Nah, tapi karena orangnya cantik-cantik, kalau orang Indonesia kan lihat orang putih udah cantik gitu. Nah, karena itu sekarang banyak orang Indonesia suntik putih supaya jadi putih kulit gitu. Berarti salah suntik belang gitu. Baik, Nanda ya. Jadi itu yang Bapak ingatkan pada Nanda. Apa tadi? Kalau masuk kampus tadi utamakan
Yang wajib dulu. Lalu yang ekstra tadi itu untuk kita bergaul, untuk kita belajar, bersosialisasi. Kita bersosialisasi dengan kawan-kawan, dengan senior-senior, bagaimana kita juga mengatur emosi kita. Semakin banyak kita bersosialisasi, semakin bagus. Cuma tadi jangan pula kedodoran. Ya, kedodoran gimana? Kawan ada cuma waktunya kuliah dengan ekstra. Habis masuk satu kali, panjang waktunya di kampus. Hampir mau tidur aja tidak di kampus. Ekstra. Tapi nada ada kerja. Atau itu kan tidak bisa disamakan. Lanjutkan kerja. Minimal ini bisa untuk belanja, membantu beban orang tua juga. Udah mulai mandiri. Bapak dulu punya mandiri pada semester 3 ada kerja. Walaupun orang tua bapak kategorinya mampu. Tapi bapak sampai tamat mandiri. Keluar dari rumah baik-baik. Bekerja. Sampai sukses. Oke. Sekarang yang wajib nih. Tadi kan apa dengar tadi? Ada modal kita dulu kalau dapat tuh mau masuk tuh kita udah baca. Nah, kemudian kalau kita kuliah ini syarat pertama bagaimana kita pintar. Nah, syarat kedua harus pintar-pintar. Paham maksud saya? Nah, pertama harus pintar, punya pengetahuan. Kedua pintar-pintar. Pintar-pintar yang masuk bapak itu ada positif, ada negatif. Tapi bapak nggak mau yang negatif, yang positif. Ya, yang positif. Apa yang positif itu? Jangan melakukan perilaku yang tidak disukai oleh dosen. Dosen itu juga manusia biasa. Ada kadang-kadang emosinya nggak juga stabil. Ada kalanya, ya kan? Nah, jangan sampai dosen tersinggung. Sepintar apapun Anda, kalau komunikasi dengan dosen sudah tidak bagus, di mata dosen Anda akan jelek. Karena dosen itu bukanlah komputer. Dia ada nilai sosialnya juga. Nah, oleh karena itu, utamakan pertama lagi itu adalah akhlak. Apalagi calon guru. Rasulullah aja mengatakan, aku diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Dan selesai tugas Rasulullah menyempurnakan akhlak? Belum. Seperti bapak ini lah, bapak juga harus diingatkan oleh orang lain juga. Kalau ada akhlak bapak yang tidak tepat. Nah, akhlak itu. Bagaimana akhlak kita dengan dosen? Akhlak kita dengan teman. Akhlak itu dicerminkan oleh dua cara. Akhlak itu dari perlakuan verbal, bahasa, dan non verbal, tingkah laku. Paham? Arti bahasa. Nah, kalau orang bahasa harus jaga kesantunan berbicara. Ini media sosial sekarang Anda lihat sendiri. Kalau Anda nonton televisi Anda lihat sendiri bagaimana orang berbahasa. Bukan orang-orang bodoh, orang berpendidikan juga. Anda lihat kalau perilaku yang baru terjadi di Lampung, seorang syekh kena tikam. Iya kan? Nah, itu kan perilaku. Seorang baik-baik, dia adalah orang ulama baik, lahir di Madinah. Dia tiap hari mengembangkan, mengajak orang bagaimana tahfiz Quran. Nah, itu kan perilaku. Paham? Nah, jadi dua ini kepribadian harus kita apa? Saya termasuk orang yang keras dengan perilaku, menilai perilaku mahasiswa. Anda boleh pintar, tapi kalau perilaku Anda itu jelek, Anda tidak layak jadi guru. Nanti bagaimana mendidik Anda? Karena kita jadi guru itu bukan mengajar saja, tapi mendidik. Saya ini sekarang manggil Anda ini untuk mendidik Anda. Bagaimana Anda itu pintar dan berakhlak.
Bukan hanya kepada saya, kepada lingkungan, terutama pada orang tua. Saya kalau tahu paling marah kalau Anda melawan orang tua. Itu yang utama. Ya. Nah, kemudian tadi pintar-pintar. Pintar-pintar itu apa? Aktif di dalam kelas itu. Jangan diam dulu dengar. Ini saya beri contoh. Orang yang pintar tapi diam kelihatannya bodoh. Tapi orang yang kreatif selalu bertanya, menjawab walaupun salah ya, kelihatannya pintar. Ya kan? Berapa banyak sarjana ekonomi? Mana lebih pintar dengan pedagang? Lebih pintar sarjana ekonomi, tapi kelihatannya kalau suruh pedagang lebih pintar pedagang, ya kan? Berapa banyak sarjana teknik mesin? Pintar insinyur dia. Tapi kalau dilihat kepintaran dengan orang yang punya bengkel sepeda motor dan sekolah, dan sarjana, mana lebih pintar? Sikit ilmunya, dia terampil. Karena itu dicari, nanti di samping ilmu secara umum, bagaimana mencari skill keterampilan itu. Dan program studi bahasa Indonesia itu sudah memikirkan itu udah lama. Yang saya katakan tadi, tonggak kedua. Oke? Nah, kemudian di luar kelas sama teman. Sekarang Nanda masuk tingkat 1. Berarti anak bontot 20-20. Ada berapa orang? Berapa tingkat di atas Nanda artinya? Minimal ada 3 kan? Ada 2019, 2018, 2017. Ada sisa 2016 sampai 2015 satu-satu. Nah, itu harus hormat. Harus hormat. Belajar kita menghargai strata orang. Ya, hargai. Manggil kakak misalnya, pada senior, manggil abah. Kalau perlu bahasanya, ucapan kita lebih rendah dari dia. Nanti bisa pelajari bagaimana budaya yang baik itu di kampus. Paham? Nah, jadi bergaulnya itu. Pilih-pilih juga kalau kalian bergaul. Kalau lari ke kiri jangan ikuti. Ya. Kalau kata lagu tuh racun tuh berada di tangan kirinya tuh. Kalau tangan kanan baru, yuk kita sholat yuk, ayo tepat waktu gitu, ayo. Kalau itu udah ada langgarnya. Itu bapak bangun dulu akan jatuh sholat kapan saja. Jadi kalau sudah nggak sempat ke masjid dekat, ya dilanggar tepat waktu. Bahkan banyak mahasiswa yang sholat duha, banyak juga mahasiswa kita yang puasa Senin Kamis. Jadi ibadah tetap. Nah, kenapa kita perlu dengan senior itu? Tempat bertanya, mencari informasi. Kak, Bang, kalau tengok bapak ini bagaimana? Ya begitu, ya kan? Terus tahu dulu. Nanti kan jelaskan bapak itu begini. Karena masing-masing tipe orang itu kan berbeda-beda. Oleh karena itu pendekatan kita, approach kita pada personal berbeda-beda caranya. Oh, kalau dengan dosen ini begini, kalau dengan dosen ini begini. Nah, jadi Bapak ingatkan tuh kesantunan, akhlak itu. Oke? Nah, kemudian apa gunanya kita berteman dengan senior itu? Cari senior-senior itu yang berprestasi. Mungkin di bidang akademis. Kita ada beberapa mahasiswa kita yang jadi duta bahasa, juara puisi dia membaca, penulis, dia sudah menulis novel. Baru kemarin tamat, perempuan, penulis novel. Jadi cari yang berprestasi, bukan yang hura-hura, suka ya makan sini ya kesini. Itu kalau dapat dihindari lah itu. Kalau ada positif gitu. Supaya kita iri, kita perlu iri itu, bukan di pakaian, tapi di prestasi. Kakak nih tamatnya 3,6, gimana ya? Anak kakak perempuan, alumni bahasa Indonesia, sempat jadi dosen, mau doktor, masih muda.
Kak Putri namanya. Tahu semua dosen? Anak Pasar Prial itu siapa namanya? Kak Putri. Tahu. Tamat selesai tahun 3 tahun setengah. Pemuncak 2 dia. Alumni S2-nya di UPI Bandung, sekarang tingkat corona agak terlambat menyelesaikan di UNJ, doktor. Nah itu ya dia sama. Nada sekarang Bapak anggap kena anak. Ya mungkin ini. Nah kemudian ada lagi persoalannya. Tadi sama dosen, sama teman. Sekarang personal pribadi. Kita ini terkadang ada persoalan pribadi, mungkin berkaitan dengan keluarga, mungkin berkaitan dengan teman, mungkin berkaitan dengan teman spesial yang saya pacar. Kita nggak mau menyampaikan ke orang. Kita introvert, simpan sendiri. Nah, itu nggak boleh. Nada melihat gitu tipenya kalau tertutup. Kalau lihat dari wajah ya, kalau Bapak nak salah nih, orangnya tertutup, pendam sendiri. Benar? Benar. Nah, iya. Kalau tipe di wajah dia itu. Kadang pengalaman dah banyak kali lihat mahasiswa gitu. Nah, itu tidak boleh. Carilah kawan yang bisa curhat, yang bisa walaupun nangis. Bapak dari tahun 86 jadi dosen. Udah berapa tahun sekarang ini? Hah? 20. Udah 24 tahun kan? 34 tahun. 34 tahun ada dosen. Dan beragam wajah. Ada yang setiap kali mahasiswa itu nangis. Tidak usah menceritakan. Itu persoalan bukan persoalan kuliah. Persoalan pribadi. Yang bapaknya menjodohkan dia dengan orang lain. Dia punya pacar. Bapak paksakan juga. Nah, setiap hari ketika marah bapaknya datang ke saya ngadu nangis. Ada juga, saya sudah sebutkan lah alumni sekarang udah jadi guru SMP. Dia punya pacar, ya kan? Sementara orang tuanya bapaknya udah meninggal. Yang menyalahkannya abangnya. Kata abangnya, kamu punya pacar, mau berpacaran, kawin aja, bisa kuliah. Dia mau dua-dua. Pacaran dia juga, kuliahnya juga. Sementara dia belum mandiri. Yang si abang pengennya anaknya nggak diganggu dengan yang lain, memang fokus di kuliah. Manusia itu kan makhluk sosial, dia punya nafsu juga, ya kan? Cenderung mata itu kan kayak yang cantik, yang ganteng, ya kan? Cenderung makan itu selera itu kayak yang enak, ya kan? Nggak mungkin kita bisa batasi. Tapi bagaimana kita mencoba mengatur emosi perasaan dia? Selesai. Jadi guru dia sekarang salah satu SMP bukan baru. Dua-dua yang Bapak ceritakan perempuan dua-dua. Jadi guru. Jadi Bapak udah banyak menghadapi mahasiswa. Karena itu Bapak pengen, ya apa yang Bapak sampaikan itu ada rahasianya supaya ditonton juga oleh orang lain. Supaya jadi pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat. Jadi itu Bapak ingatkan. Nah, itulah gunanya PA salah satu diantaranya. Tidak ada dirahasiakan, curhat aja. Pak, ada mahasiswa, Pak sehari ini mau jumpa Bapak, mau bicara. Nangis. Tidak ada masalah. Jadi mungkin terlalu naif kalau Bapak bercerita ya. Tapi ini karena untuk kepentingan ya. Ada kepentingan. Ada mahasiswa kita prestasi dapat bidik misi. Tahu bapaknya tukang becak. Di salah satu kabupaten, tukang becak bapaknya. Dia baru dapat bisi. Dia curhat ke saya, Pak, saya sekarang kewalahan Pak, secara ekonomi. Kewalahan secara ekonomi. Alhamdulillah Pak banyak bantu orang. Ya, yang S2 mungkin lebih 8 orang yang Bapak sekolahkan. Alhamdulillah. Jadi dia ceritakan begini, dia tidak bisa ngontak bapaknya, menelpon bapaknya. Akhirnya dia teleponlah ke bapaknya. Rupanya bapaknya ada seminggu sakit. HP-nya seharga 150.000, ke Nokia lama, dijual oleh bapaknya, sehingga tidak bisa lagi komunikasi dengan anak.
Sementara dia mendesak ada uang kosnya lagi. Walaupun sudah dapat visa bidik misi ya, SPP beres. Alhamdulillah di dompet bapak ada duit. Bapak kasih duit. Dapat luar bukan berapa jumlahnya. Bapak pakai. Tahu. Dia tamat 3,5 tahun. Tugas di Tembilahan, dapat di Pulau Burung dia. Lulus pegawai negeri. Di Pulau Burung dia telepon bapak. Dia telepon bapak. Dia sebutkan, Pak, saya di Pulau Burung sekarang udah jadi pegawai negeri. Alhamdulillah, honor beberapa kali, hanya berapa bulan di SMA-nya. Lalu dia bilang lagi, dalam teleponnya, Pak, tolong marahkan saya. Karena dia rindu gitu. Jadi artinya ekonomi itu jadi alat karena dia mau buka, ya, dia mau buka. Nah, satu lagi yang Bapak ceritakan itu yang hampir sama dengan Nanda, namanya Dada. Dia kalau nonton nanti dia kalau mau kan dia bisa nonton. Gitu juga. Anaknya tinggi semampai. Dalam persepsi Bapak melihat itu anak mampu, anak orang kaya. Penampilannya sama kawan tak kalah lah. Satu kali dia katakan, Pak, bantu Nanda Pak. Kawan-kawan sudah proposal semua. Nanda judulnya belum. Kemana Nanda mengadu? Oke, saya katakan. Tapi dalam hati saya, Bapak ingin siapa sih anak ini sebenarnya? Gitu. Karena bukan PA-nya bukan Bapak. Nah, bukan Bapak, pembimbingnya Bapak. Oke. Perlahan-lahan Bapak ingin tahu siapa pribadi. Bapak motivasi. Mungkin tidak ada dosen yang menelpon mahasiswi ini pukul 4 subuh. Bapak telepon dia pukul 4 subuh. Bapak tidak mau, Bapak telepon. Begitu memberi motivasi dia. Alhamdulillah dia juga gigih. Kawannya berdua seminar, dia bisa kejar sama dengan kawannya 3,5 tahun. Dan di situ Bapak tahu karena dia harus mengurus UKT-nya supaya tidak bayar semester terakhir yang semester 8. Di situ Bapak tahu bahwa dia anak orang kurang mampu. Dan dia tidak malu kata. Bapak nak sebutkanlah apa kerja orang tuanya. Jadi apa yang Bapak harapkan itu? Kemampuan orang tua belum menjamin seorang mahasiswa itu selesai kalau tidak ada kesadaran dari diri sendiri. Pernah lagi satu kali, dia perempuan juga, apa ceritakan dari perempuan. Satu kali ada mahasiswa yang mamanya nangis, mulanya abangnya nangis, jumpai bapak. Abangnya di Bang Riau. Saya bapak harus sebutkan siapa orangnya. Tidak baik. Tapi itu pembelajaran kasusnya. Dan datang dia ke kampus, pakai Honda Jazz, mobil. Dia nggak mau berkawan di prodi, dia berkawan di fakultas lain. Lalu mamanya risau tidak selesai, kawannya tidak selesai. Apa persoalannya? Dia pun tertutup. Ya. Alkisah abangnya mulanya datang, diceritakan oleh abang. Anak ini, rupanya anak ini statusnya sebagai anak angkat. Jadi abangnya anak kandung karena bapaknya punya anak perempuan, diangkatlah tetangganya yang punya anak, jadi anak angkat. Tapi bapak ini sayang betul karena punya kemampuan, begitu sayangnya dengan anaknya bahkan diberikan mobil. Satu kali abangnya ini nikah. Kakak Nanda kan belum nikah nih. Jadi dia ini abang nikah. Mungkin karena ini anak manja, kurang terlatih di rumah, tinggal di rumah abang ipar, kadang-kadang batu tidak mau nolong. Sekali dua kali oke lah kan. Tapi akhirnya kan ada juga masa kesalnya. Nah, si kakak ipar ini di WA atau di mana pun di media sosial dia sampaikan,
keluhannya. Di sanalah dia tahu bahwa dia itu anak angkat. Dia nggak tahu. Tidak sadar kata, ya kasarnya begitu lawan atau pasti salah. Tidak sadar gini katanya. Bahwa anak angkat enak tidur di rumah. Sementara abangnya sebetulnya memanjakan dia karena dia dua orang aja. Di mana bapak tahu? Mamanya yang datang. Memang hitam putih, mohon maaf bapak katakan. Mamanya itu hitam putih, anaknya juga hitam. Mamanya cantik, mohon maaf anaknya juga. Memang beda gitu. Tidak yakin, tidak tahu ya kalau nak jumpa bapaknya udah meninggal. Nah itulah bapak panggil abangnya, beri nasihat. Panggil mamanya jumpa, beri nasihat. Kemudian anaknya alhamdulillah selesai. Alhamdulillah selesai. Jadi sekali lagi, kalau orang katakan tidak ada penyakit, tidak ada obatnya, cuma belum ditemukan. Begitu juga tidak ada persoalan tidak bisa diselesaikan. Tinggal kita mau atau tidak menyelesaikannya. Persoalan itu tidak bisa diselesaikan karena kita tak mau. Nah, jadi kalau itu sekali saya bernada itu ada persoalan yang bisa menghambat motivasi kuliah saya kuliah, sampaikan. Kayak pengen bapak tuh melihat nada itu selesai. Kalau dapat plus tadi, kembangkan bakat tadi. Menjahit itu, oh udah punya mesin jahit, udah punya anggota gitu. Jangan berpikir jadi upah. Tabung duit itu beli mesin satu. Lihat bagaimana orang. Dah mahir kita. Kita pula buka jahitan di rumah. Kita tinggal ngatur-ngatur lagi sambil kuliah. Minimal kalau kawan kuliah yang mau upah jahit, ya kan? Tidak usah lah berpola-pola banyak. Sekarang orang ada kaya raya hanya dengan mendesain masker. Ya masker aja ini desain orang berapa lah duitnya? Artis terkenal yang pakai. Memang orang perocang-perocang Indonesia kan? Artis terkenal yang memakai di Hollywood. Bukan tidak mungkin gitu. Kita sempurna nih. Ivan Gunawan kerjasama dengan anak disabilitas. Jilbab. Udah berapa tahun dia kerjasama? Anak disabilitas suka mendesain-desain coret-coret, lalu diambil oleh Ivan Gunawan, mendesain jilbabnya, diproduksi, akhirnya keuntungan dibagi oleh Ivan ke dia. Ini sudah punya dasar SMK. Ya kan? Modal itu sudah ada gitu. Dan bukan berarti hubungan dengan guru itu putus. Terbentur, tanya ke dia guru di sekolah. Bu, saya ini menjahit nih bu, ada masalah di sini gimana? Gitu. Kalau tidak atau tidak, lihat majalah-majalah di YouTube, desain-desain orang. Lagi trennya apa? Oh K-pop lagi trennya, lihat pakai K-pop itu. Sehingga kita sudah merekam itu. Sehingga kita bisa menginovasi. Dalam susastra, tadi yang Pak Bedil itu, ada tingkatan menikmati. Sekarang, Nanda itu pada tingkat menikmati. Yang kedua, tingkat mereproduksi, meniru lagi. Itu mau tanyakan diri, bisa tak menyanyikan lagu apa? K-pop? Belum bisa. Bagaimana bisa melakukan? Karena ketika orang tanya, sukanya apa K-pop? Coba nyanyikan lagu K-pop. Ya kan? Oh, nggak bisa, berarti itu nggak bisa dikembangkan di lagu itu. Mereproduksi sudah. Sekarang kita mulai menilainya. Kalau kita bisa menilainya, mana kekurangan, mana kelebihannya. Yang kekurangan yang dipakai, yang kelebihannya dipakai. Kekurangannya kita tutup. Itu kita mulai kreativitas. Jangan pada mengkritik orang aja. Buat dong prestasi. Ya. Nah, itulah pembicaraan kita hari ini. Alhamdulillah Nanda datang. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Hah? Udah paham semua. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi kalau Bapak itu dengan apa, jangan kayak BA yang tidak BA Bapak pun tidak anggap anak. Gitu. Tidak ada batasnya. Artinya batas berkomunikasi itu tidak ada batas. Ya, tidak ada batas. Nanti Anda bisa lihat di kampus bagaimana mahasiswa. Tidak ada. Artinya komunikasi itu tidak ada jaraknya. Untuk sosial ya, untuk kebaikan ya. Yang penting pada koridor akhlak.
Ya. Jadi kepribadian itu. Nah, karena Bapak di susastra, kenapa Bapak buat YouTube sekarang itu apa? Ingin membangun lagi susastra itu. Kita sekarang ini kendala, kalau dalam konsep besar itu akhlak Rasulullah. Sebetulnya konsep kecilnya bisa dimulai dengan menanam jiwa susastra. Orang susastra itu romantis. Orang buat karya itu berpikir yang ucap dulu. Benar? Benar, Pak. Menulis puisi itu dipilih kata yang tepat dulu. Tidak seperti sekarang yang kata bahasa premannya bahasa jerocos saja. Berapa banyak peristiwa yang kita dengar gara-gara ucapan, ribut orang. Sekampung, senegeri, senegara ini ribut gara-gara salah ucap. Sehingga orang menafsirkan, bukan itu maksud saya, tapi orang menangkapnya begitu. Nah, penyebabnya salah satu diantaranya adalah jiwa susastra itu tidak ada. Atau paling tidak sudah menipis. Kalau dikayabaratkan sungai susastra di jiwa itu sudah mulai mengering. Itu harus kita pupuk. Nada itu harus begitu. Nah, susastra itu mengajar kesantunan. Jadi belajarlah dari sekarang, bismillah, sudah pengenalan kampus, belajarlah. Berarti kalau ingin maju, ya, tanamkan, jangan mau kalah dengan orang lain. Anda boleh susah hari ini, tapi jangan susah nanti. Anda merasa ingin susah beribadah hari ini, tidak apa-apa. Nanti di surga sudah senang. Daripada sekarang, tidak mau beribadah, tidak mau susah-susah, tidak mau ngambil wudhu, tidak mau sholat. Tapi nanti susahnya di akhirat. Mana pilih? Di sini susah di akhir susah. Iya kan? Iya, Pak. Nah, begitu juga kuliah di dunia ini. Biar tidak bersusah-susah. Ambil waktu, kuliah, menyelesaikan PR, lalu kerja lagi. Tidak apa-apa. Tapi tetap dikembangkan, ilmu ini dikembangkan, ilmu hobi menulis puisi. Mungkin dari suasana ini malam-malam tidak ada kerjaan lain lagi. Bangun, tulis puisi. Ya. Tentu menulis puisi tidak sempurna. Tanyakan ke senior, tanyakan ke bapak, Pak Kiki puisi saya ini bagus lah Pak. Nanti dikumpulkan 1, 2, 3, udah sampai misalnya 50 sampai 100, terbitkan jadi buku monumental. Prodi Bahasa Indonesia hampir 100 buku diterbitkan. Nanda pun tahu, nanti dikenal nanti besok. Hampir 100 buku diterbitkan oleh mahasiswa Bahasa Indonesia. Karya-karya mereka terkumpul. Cerpen, novel, penelitian lapangan mereka, misalnya meneliti mantra, itu sudah diterbitkan dari Bahasa Indonesia. Karena itu akreditasi kita A. Salah satu diantaranya kegiatan mahasiswa kita itu menunjang akreditasi itu. Jadi bisa mulai nulis, gitu. Atau tadi bakat samping itu buat, tidak apa-apa buat. Yang lebih kita salurkan. Dikritik orang tidak masalah. Kritikan berarti dia memperhatikan kita. Jangan kecewa kita kalau istilah sekarang dibully orang, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Berlapang dada aja. Paham? Paham, Pak. Nah itu. Jadi jadilah yang baik. Sekali lagi nawaitunya. Kata hadis, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu dimulai dari niat. Wa illaman likul li'in mana. Setiap yang diniatkan itu yang diamalkan itu yang dapat. Jadi innamal likul li'in mana. Terus diingat. Ya. Ya. Jadi oleh karena itu saya katakan kalau salah niat baikin niat. Niat itu ya dengan kerja keras baru tercapai. Baik, makasih ya. Sekali lagi selamat jadi mahasiswa program studi bahasa dan sastra Indonesia. Ya, Pak. Jadi mahasiswa mudah-mudahan tambah dewasa ya. Ke kampus bawa kepala, jangan bawa kelapa. Tahu bedanya kelapa dan kepala? Jadi kalau kelapa air aja kosong keluar. Iya. Tapi kalau bawa kepala tadi kata Allah, afala taqilun. Apakah kamu tidak berpikir? Jadi saya ke kampus nih, apa yang saya cari? Ilmu apa? Ilmu yang wajibnya di kampus itu prodi saya. Ilmu ekstranya apa? Dalam budaya kita
alam terbentang jadi guru. Lihat suasana. Oh ini tidak bagus nih, mahasiswa gagal karena ini dia. Oh ini bagus prestasi karena ini dia. Kita belajar. Malu bertanya, sesat di jalan. Jangan jadi manusia yang tong kosong nyari bunyinya. Jadi budaya kita, sastra kita tujuh ajarnya udah luar biasa. Kita aja yang lupa mengamalkannya. Hafal kata-kata tapi tidak mengamalkannya. Oke? Oke, Pak. Terima kasih. Baik, mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi. Kalau ada persoalan, sekali lagi mau katakan, Iya, Pak. jangan tertutup. Ya, ubah seperti itu. Ceria terus. Kalau kita rasanya lelah, tidur. Terakhir, sudah kemanusiaan tidak bisa lagi, kita bersandar diri pada Allah. Tahajud. Ya, kita udah berusaha, tidak ada lagi. Kita yakin kita harus beriman, kadar baik dan kadar buruk. Terima kasih. Iya. Nanti bisa disebarkan.